Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tetap semangat. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya. Ibu berharap teman-teman selalu sehat, selalu semangat agar kita dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, boleh salah satu teman untuk memimpin berdoa? Silahkan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang tidak berangkat untuk hari ini? Tidak ada Bu. Tidak ada ya, semua lengkap 37 siswa, baik. Nah, pada kesempatan kali ini, pembelajaran Bahasa Indonesia masih akan membahas tentang materi yang sama dengan materi pekan lalu. Ada yang masih ingat pekan lalu membahas mengenai apa? Betul, mengenai teks laporan percobaan. Nah, kita pada pekan lalu sudah membahas bagaimana untuk mengidentifikasi informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, tapi sekarang Ibu mau bertanya dulu, apakah teman-teman masih ingat apa saja informasi yang ada di dalam teks laporan percobaan? Saya Bu. Apa? Silahkan Mas Reki. Yang pertama tujuan. Kemudian? Yang kedua alat dan bahan. Kemudian? Yang ketiga langkah-langkah. Dan yang terakhir? Hasil dan kesimpulan. Hasil dan simpulan. Baik, teman-teman. Apakah ini sudah betul ya jawaban dari Mas Reki? Informasi dalam teks laporan percobaan? Sudah betul ya. Jadi, di pekan lalu kita sudah belajar bagaimana untuk mengidentifikasi informasi di dalam teks laporan percobaan. Informasinya berupa apa? Berupa ini tadi, keempat hal ini adalah informasi yang ada di dalam teks laporan percobaan. Nah, pada hari ini kita juga masih akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Tapi ini adalah materi yang lebih kompleks lagi dibandingkan pekan lalu. Masih dengan teks laporan percobaan, kita akan menyimpulkan isi dari teks laporan percobaan. Ya. Jadi kita akan membuat simpulan isi dari teks laporan percobaan. Nah, untuk itu teman-teman dapat menyiapkan bukunya, buku catatan untuk kita bersama-sama belajar mengenai materi hari ini. Baik ya, dipersiapkan terlebih dahulu, disiapkan konsentrasi dan tetap fokus ya. Baik, Ibu akan menyajikan salindia, teman-teman bisa melihat sebagai berikut. Kita akan belajar mengenai menyimpulkan isi dalam teks laporan percobaan. Nah, dalam menyimpulkan isi dalam teks percobaan ini ada dua cara. Yang pertama adalah secara tulis dan yang kedua adalah secara lisan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana untuk menyimpulkan isi dalam teks laporan percobaan secara tertulis. Baik, bisa dilihat ya di salindia. Yang pertama kita harus tahu langkahnya terlebih dahulu. Langkah pertama untuk menyimpulkan isi dari teks laporan percobaan adalah menentukan isi teks. Apa teman-teman? Isi teks. Isi teks. Nah, teman-teman kan sudah tahu ya kemarin mengenai apa itu, informasinya apa saja. Nah, kalau isinya itu apa saja? Kita bisa lihat isi teks laporan percobaan dari bagian tujuan. Tadi masih ingat apa saja informasi yang ada di dalam teks laporan percobaan? Masih ingat Bu. Nah, informasi itu ada tujuan. Bagian tujuan itu menunjukkan
isi dari teks laporan percobaan itu apa. Begitu ya, mengerti ya teman-teman? Mengerti, Bu. Baik, nah kalau kita sudah tahu isinya itu mengenai apa ya yang di dalam teks laporan percobaan, mengenai informasi inti yang bisa kita lihat pada tujuan, kita bisa lihat contoh berikut. Nah, berikut Ibu kutip ada contoh dari tujuan teks laporan percobaan. Kita bisa baca bersama. Mengetahui kandungan yang menghitung kadar vitamin C pada jeruk nipis, jambu biji, minuman sari buah, vitamin C, tablet, dan tomat. Nah, artinya teks laporan percobaan ini ingin menjawab manakah yang memiliki kandungan dan mengandung gizi vitamin C pada bahan-bahan makanan yang diuji. Baik ya, mengerti ya teman-teman? Nah, setelah kita menentukan isi teks, yang kedua adalah mengorganisasi isi teks. Mengorganisasi isi teks. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu mengorganisasi itu apa ya? Mengorganisasi adalah mengatur dan menyusun isi teks berdasarkan informasi atau isi yang ada di dalam teks laporan percobaan. Jadi, sudah mengatur dan menyusun. Apa yang diatur, apa yang disusun ya, Bu? Yaitu tadi bagian-bagian teks atau informasinya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan isi teksnya berupa informasi, kemudian kita atur dan kita susun agar menjadi urut dan sistematis. Jadi runtut menyambung, begitu ya. Nah, apa saja isi teksnya? Tentu isi teksnya adalah informasi dari teks laporan percobaan. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Reki, pintar sekali. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, juga hasil dan simpulan. Nah, kalau sudah, kemudian kita atur dan kita susun sedemikian rupa agar menjadi simpulan yang padu. Padu itu artinya apa, teman-teman? Iya, betul Mbak Teksa. Padu itu adalah sangat baik, begitu ya. Sangat baik dan ada kesinambungan di dalamnya, begitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah saatnya kita untuk menyajikan simpulan isi teks. Jadi, akhirnya kita bisa menyimpulkan kalau sudah menyajikan simpulan. Ya, menyajikan simpulan isi teks. Nah, tadi Ibu sudah bilang ada dua macam caranya untuk menyimpulkan. Yang pertama itu secara tertulis dan yang kedua adalah secara lisan. Dan pada kesempatan kali ini kita belajar secara tulis. Jadi kalau sudah diorganisasi, kemudian akhirnya disajikan secara tertulis, berarti dituliskan yang runtut dan lengkap. Begitu ya teman-teman, mengerti ya? Mengerti, Bu. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut? Tidak ada ya, berarti Ibu anggap sudah paham. Nah, berikut kita bisa lihat contohnya bagaimana ya Bu ya untuk menyusun simpulan. Nah, berikut ini adalah ada satu paragraf ya. Berdasarkan pengujian vitamin C, beberapa bahan makanan dapat disimpulkan bahwa kandungan vitamin C pada jambu biji merah paling tinggi dibanding bahan makanan lain yang diuji bersamaan. Hal ini karena saat sampel jambu biji diteteskan, larutan vitamin C hanya 1 tetes dan langsung berubah menjadi jernih. Nah, ini merupakan sudah jadi satu paragraf ya teman-teman. Satu paragraf yang ternyata ini mencakup semua informasi. Coba kita lihat, yang berwarna kuning, pengujian vitamin C itu merupakan tujuan. Jadi tujuannya untuk apa tadi? Untuk menguji vitamin C pada bahan-bahan makanan yang diuji. Begitu ya. Kemudian yang kedua ini ada yang berwarna hijau. Berwarna hijau ini adalah meliputi hasil.
Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah jambu biji merah lebih banyak kandungan vitamin C-nya. Nah, dan yang warna merah adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini berupa cara ya. Bisa dilihat nih, caranya adalah dengan meneteskan larutan vitamin C pada sampelnya tadi. Sampel jambu biji merah, kemudian diteteskan larutan vitamin C dan berubah. Hanya sekali tetes saja langsung berubah menjadi jernih. Artinya, apa teman-teman? Vitamin C di dalamnya kandungannya itu besar, banyak. Begitu ya. Mengerti? Nah, berikutnya, ini adalah kelanjutan dari simpulan tadi. Jadi setelah disimpulkan menjadi satu paragraf, boleh ditambah lagi untuk memperdalam simpulan dari isi teks laporan percobaan. Kadar vitamin C pada bahan makanan alami yakni jeruk nipis, tomat, jambu biji merah lebih baik dikonsumsi daripada bahan makanan yang mengandung vitamin C yang telah terkandung zat aditif atau buatan, yakni misalnya minuman sari buah dan saus tomat. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi tahu apa ya hasilnya dari percobaan yang peneliti lakukan. Karena kita tahu sendiri, kalau teks laporan percobaan itu adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu percobaan itu dilakukan. Nah, kalau teman-teman sudah paham langkah-langkah ini, Ibu yakin teman-teman pasti sudah bisa untuk dapat menyimpulkan dari isi teks laporan percobaan. Mengerti ya teman-teman? Jadi isi teks laporan percobaan itu dapat disimpulkan secara tulis maupun secara lisan. Begitupun teks laporan percobaannya, bisa kita baca atau bisa kita dengar. Kalau kita baca, berarti teks tersebut dalam berbentuk tulisan, dalam bentuk teks yang ada di buku misal, di koran misal ya. Nah, kalau untuk didengar, berarti adalah teks itu disiarkan atau ditayangkan ya dalam bentuk audiovisual misal atau audio saja. Nah, dari yang sudah kita pelajari hari ini, kita akan berlatih teman-teman. Berlatih untuk menyimpulkan isi dari teks laporan percobaan. Baik ya. Baik, sebelum kita lanjut untuk kegiatan berlatih, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum Ibu melanjutkan langkah selanjutnya? Atau sudah cukup? Ibu rasa sudah cukup ya, dan Ibu rasa teman-teman juga sudah paham betul ini bagaimana cara untuk menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Untuk selanjutnya kita akan berlatih. Kita langsung berlatih ya teman-teman untuk bagaimana caranya menyimpulkan isi teks laporan percobaan agar teman-teman makin mahir untuk menyimpulkan isi dari teks laporan percobaan. Untuk itu, Ibu sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik yang pertama ini adalah lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Jadi nanti Ibu akan bagi teman-teman dalam kelompok, kemudian teman-teman dapat berdiskusi, dan salah satu nanti untuk perwakilan dapat memaparkan hasil dari diskusi bersama, begitu ya. Nah, di sini lembar kerja peserta didik sudah Ibu sediakan untuk tempat nama. Jadi dituliskan namanya ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa membaca petunjuk kegiatan. Petunjuk kegiatan ini membantu teman-teman untuk dapat memahami bagaimana langkah yang harus dilakukan agar teman-teman mengerjakan LKPD ini dengan baik dan benar. Nah, coba ya. Ibu lihat di sini ada tentang uji karbohidrat dalam bahan-bahan makanan. Jadi, telah disajikan teksnya dan kemudian tugas teman-teman menyimpulkan isi dari teks ini. Teks yang berjudul uji karbohidrat dalam bahan-bahan makanan. Mengerti ya teman-teman? Nah, akan Ibu bagi dalam kelompok, boleh berhitung 1 sampai 5. Silahkan teman-teman.
Baik, nah kalau sudah, sekarang saatnya untuk masuk ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan perhitungan tadi, kelompok 1 sampai 5. Dan Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik ini ya ke setiap kelompok. Nah, baik teman-teman, semua kelompok sudah mendapatkan ya lembar kerja peserta didik. Dan itu harus dikerjakan selama 30 menit. Pasti cukup ya teman-teman, Ibu yakin itu. Nah, silahkan teman-teman sekarang berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Kemudian nanti Ibu akan bertanya pada salah satu teman. Baik, silahkan teman-teman. Ya teman-teman, sudah 30 menit, artinya sekarang saatnya kita mengulas bagaimana jawaban untuk kegiatan latihan baru saja. Ya teman-teman, tadi mengenai uji karbohidrat dalam bahan-bahan makanan. Nah, boleh siapa yang ingin menjelaskan apa saja yang didapat dari teks ini? Tadi setelah kita lakukan membuat simpulan dari teks laporan percobaan yang sudah kita baca bersama, ternyata ditemukan ya bahwa di bahan makanan itu ada yang mengandung karbohidrat, tapi juga ada yang tidak mengandung karbohidrat. Yang mengandung karbohidrat itu disebut karbohidrat ya, mengandung karbohidrat. Nah, kalau yang tidak mengandung karbohidrat disebut non karbohidrat. Dari bahan-bahan makanan tersebut teman-teman bisa tahu ya, ternyata tidak semua bahan makanan itu mengandung karbohidrat. Begitupun dengan teks yang kita pelajari kemarin, tidak semua bahan makanan juga mengandung vitamin C. Begitu. Itulah tujuan dari percobaan tersebut, dan kita bisa memahaminya dari teks laporan percobaan. Baik, sekarang Ibu akan bertanya, apa saja bahan makanan yang ada di dalam teks itu yang mengandung karbohidrat? Coba Ibu tulis ya, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, baik. Apa? Pisang. Pisang. Kemudian? Nasi. Nasi. Terus? Biskuit. Biskuit. Selanjutnya? Tepung terigu. Tepung terigu, betul. Kentang. Dan kentang. Nah, ini yang termasuk karbohidrat ya, teman-teman. Kemudian ada yang tidak mengandung karbohidrat disebut dengan non-karbohidrat. Apa saja non-karbohidrat? Boleh disebutkan, teman-teman? Yang pertama apel. Apel, kemudian Putih telur. putih telur, kemudian Tahu. iya, selanjutnya Margarin. margarin Gula pasir. dan gula pasir. Nah, sudah betul ya teman-teman? Coba kita cek bersama. Apakah sudah betul? Iya, betul sekali. Pintar Mas Reki. Nah, kita sudah tahu ya simpulannya apa dan sudah kita pelajari bersama. Jadi saat kita membaca perlu ketelitian untuk mendapatkan informasi yang ada di dalam teks laporan percobaan. Kemudian kita simpulkan dengan bahasa kita secara urut dan sistematis. Mengerti ya teman-teman? Adakah yang ingin bertanya sebelum Ibu melanjutkan kegiatan selanjutnya? Tidak ada ya? Baik. Nah, teman-teman, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas tambahan untuk dapat teman-teman kerjakan di rumah agar teman-teman semakin paham dan semakin mendalami materi mengenai menyimpulkan isi dalam teks laporan percobaan. Ibu akan bagikan juga lembar kerja peserta didik dan teman-teman bisa membaca untuk petunjuk kegiatan. Kemudian akan kita bahas di pekan selanjutnya. Di sini juga Ibu sudah paparkan ada suatu teks mengenai uji kandungan nutrisi dalam bahan-bahan makanan. Teman-teman bisa baca dengan seksama. Kemudian nanti teman-teman dapat menuliskan jawabannya di sini, sudah Ibu sediakan kolom untuk jawabannya. Begitu ya. Mengerti? Ada yang ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Baik, tidak ada. Berarti Ibu anggap teman-teman sudah memahami dan sudah mengerti ya. Nah, ini akan Ibu bagikan untuk lembar kerja peserta didik.
kepada masing-masing teman-teman, kemudian nanti bisa dikerjakan untuk di rumah, begitu ya. Baik teman-teman, nah sekarang sudah Baik teman-teman, sekarang saatnya kita mengulas lagi ya. Kita coba ingat kembali apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Apakah teman-teman sudah lupa atau masih sangat ingat? Ya kan, kita cek sekarang. Tadi kita sudah belajar mengenai cara untuk menyimpulkan isi dalam teks laporan percobaan. Ada 3 langkah ya teman-teman, 3 tahapan yang harus dilakukan agar kita dapat tahu bagaimana untuk mendapatkan simpulan dari teks laporan percobaan. Ya, yang pertama boleh kita ulas bersama. Yang pertama adalah dengan apa? Betul, menentukan isi teks. Selanjutnya yang kedua adalah mengorganisasi isi teks. Jadi kata kuncinya adalah mengorganisasi. Mengorganisasi itu tadi apa? Menyusun dan mengatur. Dan yang ketiga adalah menyajikan. Menyajikan simpulan dari isi teks yang dapat disajikan secara tulis maupun lisan. Baik ya, teman-teman sudah mengerti dan sekarang saatnya kita untuk akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu bertanya sekali lagi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada ya? Nah, baik. Baik, jika demikian, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga segala yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu, menutup pembelajaran hari ini, boleh salah satu teman dapat memimpin berdoa. Baik, terima kasih. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.